Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, kali ini adalah materi terakhir di bab yang terakhir untuk kelas 9 yang berjudul Teknologi Ramah Lingkungan. Prinsip dan pengertian teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan sering juga disebut sustainable technology atau green technology, merupakan bentuk teknologi yang menerapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Tujuan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Syarat-syarat teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Dan yang ketiga, memanfaatkan bahan yang dapat didaur ulang. Aplikasi atau penerapan teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, dalam bidang energi. Yang pertama, dalam bidang energi adalah bahan bakar dari tumbuhan atau disebut juga biofuel. Biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan. Ada dua jenis biofuel, yaitu etanol dan biodiesel. Etanol berasal dari karbohidrat, sedangkan biodiesel berasal dari lemak nabati. Di Indonesia, biodiesel sudah dikembangkan menjadi biosolar untuk bahan bakar kendaraan. Yang kedua adalah biogas. Biogas adalah jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Bahan organik yang digunakan berasal dari kotoran dan urin hewan ternak. Yang ketiga adalah sel surya atau solar cell. Sel surya mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan photovoltaic PV cell ya. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga air atau yang dikenal di Indonesia sebagai PLTA atau hydropower. Tenaga air atau hydropower menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak atau ocean power. Energi listrik dapat dihasilkan dari energi pasang surut air laut dan ombak. Saat ini masih sedikit negara yang menerapkan teknologi ini karena berbiaya mahal. Alat mudah rusak karena korosi air laut dan badai. Dan hanya sedikit daerah di muka bumi ini yang cocok dengan teknologi ini. Ocean Power berada di kota Lawrence atau di negara Prancis. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga angin, wind power. Angin dapat ditangkap oleh turbin angin dan dapat diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin ini ada yang di daratan, ada juga yang dibangun di pantai. Karena di pantai anginnya lebih kuat, tetapi resiko kerusakannya lebih tinggi. Yang keenam, geotermal. Energi geotermal atau panas bumi merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, dalam lapisan dasar bumi, dan dalam cairan di kerak bumi. Energi yang tersimpan ini bisa memanaskan atau mendinginkan bangunan serta menghasilkan listrik. Sistem pompa panas geotermal banyak digunakan di negara yang memiliki 4 musim. Fuel cell dan hydrogen power. Ilmuwan saat ini fokus untuk mengembangkan sel bahan bakar fuel cell yang menggabungkan gas hidrogen dan gas oksigen. Reaksi antara gas H2 dengan O2 menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Yang kedua, teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Yang pertama ada kendaraan hidrogen
atau hidrogen vehicle, yaitu kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Yang kedua, mobil surya atau solar car, yaitu mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Yang ketiga, ada mobil listrik atau electric car, yaitu mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Mobil ini tidak menghasilkan polutan dan mengurangi efek rumah kaca. Teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Yang pertama ada biopori, dikenal juga dengan istilah TLR, teknologi lubang resapan untuk menyerap air hujan. Yang kedua, fitoremediasi, merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemar organik maupun anorganik. Contoh tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk fitoremediasi misalnya lidah mertua. Yang ketiga, toilet pengompos atau composting toilet, yaitu toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan dan mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Yang keempat, pemurnian air atau water purification, yaitu menghilangkan zat-zat pencemar pada air agar air dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Teknologi ramah lingkungan di bidang industri, ada biopulping. Biopulping ini adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme, sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Perilaku hemat energi dalam keseharian. Yang pertama, membudayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Selain menghemat BBM, penggunaan sepeda dan berjalan kaki juga dapat mengurangi polusi udara dan menyehatkan. Yang kedua, mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika akan digunakan. Yang ketiga, mematikan lampu saat tidur dan siang hari. Oleh karena itu, saat membangun atau merenovasi rumah, sebaiknya membuat rumah dengan banyak jendela sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Yang keempat, jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air, penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. Yang kelima, membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Yang keenam, jika menggunakan kendaraan, sebaiknya berangkat lebih pagi agar terhindar dari kemacetan. Kemacetan di jalan membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma. Yang ketujuh, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Misalnya, mengganti lampu pijar yang menghasilkan warna kuning dengan lampu neon yang menghasilkan warna putih atau lampu LED. Yang kedelapan, jangan buang-buang kertas begitu saja. Tanamkan dalam diri bahwa setiap menggunakan sebuah kertas berarti kita telah menebang sebuah pohon. Dan kalau bisa gunakan kertas secara bolak-balik ya. Yang kesembilan, menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Demikian di antara perilaku hemat energi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah teknologi tidak ramah lingkungan. Contohnya adalah pengolahan minyak bumi dan pengolahan batu bara. Eksploitasi minyak bumi memiliki banyak dampak negatif terhadap tanah, udara, air, dan makhluk hidup. Begitupun dengan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lain. Bahkan sebelum batu bara dibakar, proses produksi batu bara sampai siap digunakan telah merusak tanah, mencemari air dan udara. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian di masa depan bisa menjadi generasi yang hemat energi dan bisa menemukan sumber
energi baru yang lebih aman bagi lingkungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.